Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, para masyayikh, para sesepuh, para asatidz wal asatidah, pengurus DKM yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita semuanya senantiasa berada di dalam limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita bisa duduk sesaat bersama-sama dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yakni kewajiban thalabul ilm. Dan kami berbicara di depan panjenengan itu bukan kami lebih baik, bukan kami lebih banyak ilmu, namun ini kewajiban termasuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nikmat yang terbesar dari Allah, nikmat yang paling agung dari Allah, yakni ketika hati seseorang diberikan hidayah at-taufik. Itu nikmat yang paling agung. Ketika hati seseorang diberikan nikmat hidayah at-taufik, mengenal kebenaran, hatinya menerima kebenaran dan melaksanakan kebenaran itu. Itulah yang disebut dengan taufik. Makanya para ulama itu jelasaken hidayah itu wonten kalih. Hidayah wonten kalih. Setunggal disebut hidayah al-irsyad. Napa hidayah al-irsyad itu? Hidayah al-irsyad itu hidayah petunjuk berupa bimbingan. Petunjuk yang berupa bimbingan, pengarahan, pengajaran. Dan ini tugasnya para nabi, para rasul, dan ulama-ulama yang melanjutkannya. Itu hidayah al-irsyad, memberikan petunjuk cara ibadah, cara wudu, cara sholat, cara tayamum, cara manasik haji, manasik umroh, cara merawat jenazah. Nah, itu tugasnya para nabi dan ulama yang melanjutkan. Itu namanya hidayah al-irsyad. Jadi berupa bimbingan pengajaran.
Ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan gini loh, ada masuk masjid, ada masuk kamar mandi, doa masuk masjid, doa masuk kamar mandi, diajarkan caranya bagaimana, adabnya bagaimana. Ini namanya memberi petunjuk berupa bimbingan, namanya hidayah al-irsyad. Nomor kali disebut hidayah at-taufiq. Nomor kali disebut apa? Hidayah at-taufiq. Bukti balik taufik hidayah. Nah, ini pemain. Nah, hidayah at-taufiq itu adalah Allah memasukkan masuknya cahaya iman, masuknya cahaya ilmu ke dalam hati. Jadi seperti ustaz, ulama memberi materi kajian, lalu kita dengar, yang kita dengar itu lalu kita terima. Setelah kita terima, kita amalkan. Nah, itu orang tersebut telah mendapat hidayah taufik. Apa itu taufik? Hatinya menerima. Makanya dari kata wafaqa, yang dari riwayat Bukhari, mutafaqun alaih, berarti disepakati hadis ini. Itu kalau riwayat hadis. Nah, kalau ilmu masuk ke dalam hati, hati kita menyepakati ilmu yang diajarkan, lalu ilmu itu kita amalkan. Itu namanya taufik. Kita telah mendapat taufik, hati kita nerima, lalu kita amalkan. Pertanyaannya, apa setiap orang tahu kebenaran mau mengamalkan kebenaran? Belum. Boten. Makanya doa nih Kanjeng Nabi dipun, Allahumma arinal haqqa haqqa, terus warzuqna ittiba. Wahai Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar, dan berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Untuk mengikuti kebenaran. Tahu kebenaran belum tentu bisa menerima kebenaran. Kasus ini paman Nabi SAW. Kasusnya paman Nabi SAW. Abu Thalib itu tahu gak kalau ajaran Nabi itu benar? Tahu persis, yakin beliau, yakin, karena ada satu hal, ada satu sebab beliau menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tuh, tahu kebenaran, belum tentu mau menerima kebenaran. Orang Yahudi tahu nggak bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang membawa kebenaran? Tahu belum? Tahu. Wonten di surat Al-Baqarah itu panjang lebar diperjelaskan kalian Allah. Ya, bahkan sebelum Nabi diutus itu tiap hari orang Yahudi itu ndonga ning Gusti Allah. Tiap hari berdoa kepada Allah, Allahumma ba'ath lana ma najidu indana. Wonten ini tafsir Ibnu Katsir dipunjelaskan. Wahai Tuhan kami, wahai Allah, utuslah Nabi yang Engkau janjikan, yang tertulis di dalam kitab-kitab kami. Itu doanya orang Yahudi. Tiap kali berdoa kepada Allah agar Nabi yang tertera dan ini tahu Taurat, karena sifat-sifat Nabi niku sampun dijelaskan di dalam kitab Taurat, dijelaskan cirinya, namanya, tanda-tandanya,
Niku dijelaskan dengan jelas wonten ini kita Taurat. Makanya wonten ini Al-Baqarah itu disebutkan orang Yahudi mengenal anaknya, ya. Orang Yahudi mengenal anaknya itu kama yang ribu abna'u. Seperti orang tua mengenal anak kandungnya. Ya. Jadi orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad itu kados wong tua mengenal anak kandung sendiri. Meskipun sepakat dengan Quran itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, orang tua mengenal anak kandungnya ini berikut. Bagaimana orang tua mengenal anak kandungnya ini? Penuh keraguan atau kemantapan? Ragu atau mantap? Mantap. Makanya orang tua jemput anak itu sekolah, gak tahu mungkin keliru kalau anaknya. Gimana? Kok mirip-mirip kalau anakku digonceng? Tidak pernah. Walaupun di sana itu ada 500 anak keluar bareng-bareng. Pernah ada orang ketelisuk anaknya tonggolin. Nah, tidak mungkin. Kenapa? Karena tahu persis di anakku, bahkan saking kenal anaknya, saking kenalnya anaknya. Orang tua di dalam rumah, anak-anak itu ada nangis di luar rumah. Orang tuanya di dalam rumah nggak lihat. Ada 10 anak di sana, ada 15 anak di sana. Sing nangis itu suaranya sapa? Itu anaknya mesti tahu mereka. Lu ngoten itu begitu diturunkan Nabi yang diutus datang, ternyata bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani diingkari, dibenci dan dimusuhi. Makanya ini luar biasa kalau kita hari ini kita nggak pernah ketemu Rasul, nggak berjumpa dengan Rasul, nggak melihat wajah beliau, nggak mendengar suaranya, tapi mengimani ajarannya. Inilah orang-orang yang nanti ditunggu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu bapak-bapak sekalian, tentu tidak ada orang yang sehat hatinya kecuali orang yang merindukan datangnya taufik dari Allah Ta'ala. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana cara kita diberi hidayah oleh Allah itu. Timbul pertanyaan, hidayah itu dintenge mawon apa begitu deh? Dalam begitu deh. Jadi orang sing kandang wis kadang-kadang kan kita ngajak orang, ayo to kapan sholat, ayo melu ngaji, wis tungak wae. Engko nek wae oleh hidayah aku tak budal. Nah, pernah dengar kan? Pernah dengar? Nah, lahnya temiki Pak. Kalimat ini tidak salah mutlak, mboten salah. Tapi yo gak bener mutlak. Contoh saniki rezeki niku sampun dibagi-bagi napa mboten kali Gusti Allah? Yakin? Yakin? Kok sing nyambut gawe? Lah nek anjene wis dibagi-bagi kan soge mesti ditakdirno, melarat mesti ketara. Nggih to? Jadi nggak bisa begitu. Kita itu diberi kemampuan oleh Allah dan diberi kemauan, sehingga tidak boleh semata-mata disandarkan kepada takdir. Semua memang berkecimpung kepada takdir, tidak terjadi kecuali dengan takdir. Tapi Allah memberi kemampuan, Allah memberikan iradah, keinginan kepada kita untuk berhasrat memiliki dan melakukan sesuatu. Makanya dulu kalau semuanya disandarkan pada takdir, nah sekarang jenengan gak usah makan, jenengan saiki ditakdir no kenyang, mesti kenyang, gak usah makan. Coba hari ini gak usah makan, nunggu takdir. Pripun sepakat? Sepakat? Terus mulai menisuk, dit ojo masak, lalaku nunggu takdir. Engko ayo bareng-bareng sama kelaparan. Jadi harus
kesempatan yang mulia ini, semoga Allah menolong kita semua untuk bisa mendapatkan nikmat teragung dalam hidup ini, yakni nikmat hidayah dan nikmat istiqomah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di antara jalan untuk meraih hidayah apa saja yang harus dilakukan? Pertama, an yus'alal abd ilallahi ta'ala. Ya, hendaknya seorang hamba itu memohon, hendaknya seorang hamba itu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ala nafsi, untuk diri mereka dan untuk semua orang di sekitarnya. Ini yang pertama, doa. Apa alasan doa? Dasarnya apa? Ada dua alasan yang paling kuat. Satu, karena Allah itu sang pemilik hidayah. Manusia tidak bisa memberikan hidayah kepada dirinya sendiri. Hidayah itu kagungan sinten? Allah. Makanya kita butuh minta kepada sang pemilik itu. Minta kepadanya. Itu dasar awal dia di situ. Kenapa kok kita minta? Karena Allah yang memiliki hidayah. Pemilik hidayah itu Allah. Termasuk Rasulullah SAW. Apa Nabi bisa memberikan hidayah? Hah? Apa Nabi bisa memberi hidayah? Bukan sakit. Paman beliau tetap menyimpang. Makanya Nabi nangis ketika Abu Thalib menolak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nabi tidak bisa memberikan petunjuk. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah Ta'ala wonten dene surat 28. Coba kita simak ayat-ayat Qur'annya di surat 28 ayat 56. Ada yang bawa mushaf, monggo silakan dibuka surat 28 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ada terjemah? Monggo. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapan yang menerima petunjuk. Dia paling tahu tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk. Oh, Masya Allah. Belajar dari ayat ini dalam kandungannya, Pak. Kalau dengan mengkaji ayat ini dengan baik, orang mau ceritani wong sombong karena kesolehan, sombong karena banyak ibadah, tidak akan ada orang seperti ini. Jenengan kali kulo iso melakukan ibadah, semua ibadah itu karunia Allah. Panjenengan iso ngedoi maksiat, jauh dari maksiat, selamat dari maksiat, itu bukan semata-mata kesolehan kita, tapi itu pitulung saking Gusti Allah. Makanya terangkum dalam sebuah kalimat la haula wala quwwata illa. Apa maknanya di sini? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud menjelaskan, la haula, tidak ada daya manusia anil maksiat. Menungso niku gak duwe kekuatan nolak maksiat.
Makanya Nabi Yusuf waktu dioyak-oyak, napa dioyak-oyak? Napa? Dirudo peksa karo wong wedok yang luar biasa cantiknya ndak karu-karuan. Cantiknya ndak karu-karuan. Kaya raya, majikannya sendiri. Rumahnya ditutup, dipeksa sendirian. Coba kalau jenengan dadi Nabi Yusuf kira-kira piye? Wah, lari kemana? Jebol kabeh nih. Insyaallah. Itu Nabi Yusuf mengatakan, mengakui. Ya, beliau mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak menyatakan bebas dari kesalahan. Sesungguhnya nafsu selalu mendorong, menyuruh dan mengajak untuk berbuat baik, berbuat buruk, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi beliau itu selamat dari oyaan wanita itu karena diselamatkan oleh Allah. Jadi kalau kita mengkaji ayat ini itu luar biasa. Gak ada orang sombong karena solehnya, ya, sombong karena ketakwaannya, sombong karena ibadahnya, karena sadar ini, karena sadar. Maka disebutkan di dalam ayat tersebut apa kata Allah? Innaka sak temene sira Muhammad. Ketika itu rujuknya kepada Nabi SAW. Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, engkau tidak bisa memberikan petunjuk man ahbabta, kepada orang yang paling kamu cintai. Maksudnya sinten? Abu Thalib. Engkau tidak bisa memberi petunjuk Muhammad, ya, kepada orang yang paling kamu cintai, karena petunjuk milik siapa? Allah. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa orang yang berhak untuk mendapat hidayah. Nah, itu nomor setunggal, doa kepada Allah. Kenapa kok kita berdoa? Apa alasannya ini? Alasannya apa Pak? Turun mulai Islami. Kenapa Pak? Karena Allah pemilik. Makanya kita minta kepada Allah, nyuwun datang Gusti. Ini termasuk diri sendiri maupun orang lain. Istri kita mungkin bermasalah, anak kita mungkin bermasalah, tetangga kita mungkin bermasalah, hatta pemimpin kita bermasalah. Pernah ditungak nih Mas? Mau sampai nilok-nilok notoai, caci maki, mau manfaatnya? Ada faedahnya? Ada perbaikan? Coba kalau semua orang itu berdoa, ya Allah berikan petunjuk kepada para pemimpin kami. Luar biasa negeri ini. Mau jadi caci maki mawon. Pemimpin curang, pemimpin korupsi. Kula nggak sama nih kalau potensi korupsi kuku gede aja, cuma nggak sempat mah. Lo saya setuju. KKN jiwa kita panjenengan itu jiwa KKN itu tinggi, cuma gak duwe kesempatan. Tak dudu cek ngerti kan. Nek jenengan kali kula itu berpotensi KKN. Gitu tuh nang bener. Enak gak? Ketika contoh ya, jenengan antri servis sepeda motor oleh nomor 30. Sampai datang jam 10, belum servis, antri nomor 30. Perkiraan mari asar baru digarap. Gimana? Ternyata tukang servis itu ono sing menjadi teman akrab jenengan. Datengin jenengan. Lho Mas, kenapa sampean? Servis nomor piro? 30 asar. Tak gawein. Nah. Seneng apa sumpah? Seneng apa sumpah? Gelem apa ora? Ngono ngelok apa nih? Uang sing ngenteni mulai esuk ketap-ketip kira-kira ndelok sampean teko baru dateng langsung digarap rasane piye? Dalem?
mangkel. Sampeyan sing teko baru teko digarap rasane piye? Kok cielek ati sampeyan? Kok cielek ati sampeyan? Mau mencaci? Mau mencela? Enggak usah. Doa. Doakan para pemimpin. Sampun? Tutup bingung. Tutup servis. Boleh ya? Saya nggak ada kepentingan dengan para pemimpin, Pak. Cuma kita tahu sedikit ilmu itu bukan cara yang tepat memperbaiki bangsa yang rusak. Doa. Nah kalau mendoakan itu jangan melihat orangnya. Doa kita jadi lemah. Contoh bapak ndongakno istri sing judes ya metan. Satu misal ibu bapak punya istri judes ya metan. Dilingno gak kena, dijak ngomong gak kena. Ngene lho, Dik, gak usah ngomong, aku wis paham. Satu misal, ada nggak tipe istri seperti itu? Oh banyak, termasuk istri jenengan. Ya Allah, coba kalau kita doa melihat istri doa kita lemah jadinya. Ya Allah berikan petunjuk pada istriku. Waktu doa itu jangan bayangkan istri lemah, doanya jadi lemah. Kenapa? Soal bojoku kok ini. Lah jenengan itu minta tolong kepada siapa? Kalau kita libatkan Allah, apa ada perkara yang jadi sulit? Kalau kita libatkan Allah, apa ada masalah yang tidak mungkin? Termasuk istri kita yang sangat judes, sangat keras, tertutup hatinya. Itu kan bagi kita, tapi bagi Allah ada yang sulit. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kurang opo kasare, kurang opo eleke, kurang apa besarnya kebencian hati Umar kepada Islam, sampai ada istilah la yuslimu Umar ibnul Khattab hatta yuslimu Himar ibnul Khattab. Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam kecuali keledainya masuk Islam lebih dulu. Jadi Umar gak mungkin masuk Islam kecuali jarane bisa belum Islam. Lo ngerti ini mungkin apa betul? Kenapa ada istilah seperti itu? Itu karena bencinya Umar kepada Islam, permusuhannya ditampakkan terang-terangan, Pak, terang-terangan. Tapi Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma izzul Islam. Ya Allah muliakan Islam ini dengan dua orang ini, Amr bin Hisam wa Umar ibnul Khattab. Entah engkau muliakan Islam dengan Amr bin Hisam Abu Jahal ataukah Umar bin Khattab. Allah kasih hidayah, subhanallah. Maka itu anak akhirnya diwatur doa. Kita itu kadang-kadang apa itu omong isi kakean dungane ide ngomong ya anak itu pusing. Paham ini Pak? Jadi kalau kita ngajak nasihati anak-anak jangan banyak bicara Pak. Jangan banyak bicara. Pun nomor setunggal itu alasan doa. Kenapa kita berdoa? Karena Allah pemilik hidayah. Alasan yang kedua, kenapa kok kita berdoa dalam masalah hidayah? Kok minta kepada Allah? Kenapa? Sebab hati-hati semua manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah. Insyaallah. Hati manusia ada di mana? Di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Pun kok usah dibayang usia aneh. Ya apa ya jari bisa sama ya apa. Yakin informasi. Kenapa? Yang ngomong Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr, Sami'tu Rasulullah SAW, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi SAW? Inna quluba bani Adam kullaha
baina usbu'aini min asabi'ir rahman azza wa jalla. Insyaallah. Sesungguhnya hati-hati anak Adam, hati-hati manusia, kullah, semuanya, kata Nabi, semuanya itu berada di antara jari jemarinya Allah azza wa jalla. Kaqalbi wahid, seperti hati yang satu. Jadi Allah ngatur hati manusia sekian banyak itu seperti Allah memegang hati yang satu. Bikin dodono apa? Dodono apa nih? Dahsyatnya kekuasaan Allah. Maksudnya apa nih kita? Molah maliki hati. Kapan kita sedih? Kapan kita senang? Kapan kita tersenyum? Kapan kita tertawa? Iku sing mentok di sini. Sing mentok di sini. Allah. Maunya orang itu mau nggak orang sedih? Dalam mau nggak orang itu mau jadi sedih? Orang mengalami sedih nggak? Ngalami betul? Susah mengalami, takut mengalami, kekhawatiran merasakan. Kalau memang jenengan kali itu memiliki hati kita sendiri, kenapa tidak dijadikan senang terus? Kalau memang jenengan dengan saya kuat memutar balikan hati, bisa nggak jenengan sedih langsung tak rubah dari senang? Bisa nggak? Sakit betul? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kita nggak pernah menyangka yang membuat kita senyum, nangis itu Allah, bukan kita sendiri. Dengan adanya sebab yang Allah datangkan. Contoh kemarin setelah hari raya itu ada peristiwa di Sidoarjo, tepatnya di Pacet, ada apa? Longsor. 2 hari setelah hari raya. Ini rombongan keluarga 7 orang berencana liburan ke Malang lewat Pacet. Cangar atau Pacet? Cangar ya. Nah itu lewat situ. Lah sing jenenge rekreasi niku pikirane apa? Seneng apa sumpah? Seneng. Karena mencari hiburan. 1 menit akan datang. 1 menit akan datang, akan berubah menjadi jeritan yang mengerikan, gak sadar dan gak tahu. Gitu? Senyum-senyum, begitu ada rek, mendadak menjerit, menangis, hilang sudah, lenyap, meninggal. Dibuka surat An-Najm, surat 53 ayat 43. Hal-hal yang sederhana tapi nggak pernah kita duga-duga, nggak pernah disangka-sangka. Jadi dibuka surat 53 ayat 43. Bagaimana Allah merubah hati manusia itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat itu, wa annahu adhaka wa abka. Sampun kepanggil? Iya, silakan minta tolong dibaca terjemahan. Bahwa sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Subhanallah. Bahwasanya Allah lah yang membuat manusia itu tertawa. Dan kapan panjenengan nangis, kapan jenengan kali kula niki tertawa, yang menentukan siapa? Allah. Ini yang menjadi dalil, menjadi bukti, hujjah. Kenapa kita harus berdoa? Jadi wonten pinten alasan paling mendasar tadi. Kenapa kok kita harus berdoa kepada Allah dalam masalah hidayah ini? Alasan pertama apa? Karena Allah pemilik hidayah. Yang kedua apa? Karena Allah yang memegang hati.
hati-hati manusia. Makanya kalau sudah urusan hati, yang harus dilibatkan siapa? Allah, jangan diurusi deh. Makanya jenengan kadang-kadang kan pegel milih wong wedok milih wong lanang. Siasa karepmu ya harus lambiku pegel. Milih sampean diandani model opo gak kenek sampean. Terserah sampean. Capek kita, karena kita nggak punya kemampuan. Makanya jangan mengandalkan ucapan. Begitu juga dengan anak-anak. Oh ini gede, SMA, bapak ibu ngomong aja muka gorekan sampai lambe di bapak pegel milih mawang. Lah untung anak-anak kan jawab, ya dipijet no. Pijet sampai tangan aku sikil. Sabun itu alasan dan dasarnya. Adapun doa-doa yang perlu kita konsumsi, di antaranya wonten dene surat Al-Fatihah. Di antaranya wonten dene surat Al-Fatihah. Surat 1 ayat pinten? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Tuntunan kula niki untuk milih jalan sing lurus, jalan sing bener. Karena kebenaran itu macam-macam, Pak. Wonten 3 kebenaran itu, aja salah milih. Siji bener karepe dhewe. Satu benar menurut diri sendiri. Ada enggak orang tipe seperti itu? Ada. Makanya kalau debat ILC itu bener kuat ya sini. Nurut? Nggih mboten? Intrusi menurut saya no. Jadi sak ILC iku sakjane gak sing salah bener kabeh. Nurut? Lho kok lali sampean. Sak ILC sak gedung iku gak sing salah. Bener kabeh. Nurut? Awake dhewe. Sambil tinggal di sini belum dianggap salah. Tidak mau itu satu, benar menurut diri sendiri. Yang kedua, benar menurut orang banyak. Lu kuat dijelaskan oleh Al-Quran. Lah benar menurut orang banyak, itu voting. Hasil kemenangannya di voting menang gitu. Lah ngoten itu durung bener. Menurut saya nomor 3 bener mungguhi Gusti Allah lan mungguhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gue nek sampeyan delok kamus Al-Qur'an, gue terbuka kabeh. Aksaruhum sampeyan dolek bahasa iki ngene kamus Al-Qur'an, wonten ngene Fathur Rahman boleh. Ada kamus Al-Qur'an namanya Fathur Rahman dolek konteks bahasa. Ada kalimat aktarun nas, aktaruhum, kebanyakan manusia. Nek dibanding apa nih? Syukur kali gak syukur, kebanyakan. Dalam antara yang syukur dengan yang gak syukur, kebanyakan gak syukur. Jujur ambek gak jujur, kebanyakan gak jujur. Taat ambek ngeyel, kebanyakan ngeyel. Tunduk dengan maksiat, kebanyakan maksiat. Ngerti ambek gak ngerti, kebanyakan curang dengan adil, kebanyakan itu kamus Al-Quran. Makanya juara banyak tidak mesti benar, tapi menang bisa. Sadari paham? Menang belum tentu benar. Itu kamus yang harus dipegang. Sampun. Jadi kalau kebenaran menurut Allah itu kebenaran yang mutlak. Apa yang kita anggap benar belum tentu benar dianggap Allah. Apa yang kita senangi belum tentu juga disenangi oleh. Makanya di situ ada jihadun nafs. Dalam ajaran agama kita ada namanya jihad melawan nafsu. Ini poin pertama. Jadi doa yang kita konsumsi di antara doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah.
Kemudian doa dari ajaran yang diajarkan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Nabi berdoa 4. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nabi nyuwun sekarang macam, ya Allah aku mohon kepadamu petunjuk, ya Allah aku mohon kepadamu ketakwaan, ya Allah aku mohon kepadamu kemuliaan dan kehormatan diri, dan aku mohon kepadamu kekayaan jiwa. 4 kemuliaan diminta oleh Nabi SAW. Dan ini doa yang harus kita konsumsi, ya kan? Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Quran nggak bisa, bahasa hadis nggak ngerti, bahasa Jawa sama boleh. Ya Allah, mungkin jenengan paring petunjuk ingkang leres ten manah kula iki, lan bojo kula, lan anak kula, sedaya keluarga kula, mohon paringi hidayah supados melampah ingkang dalan leres. Itu dianjurkan. Berhubung waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Masih poin berapa? Masih langkah berapa? Langkah berapa? Cara mendapat hidayah ini baru berapa? Yang pertama. Kok dengar banyak? Ini baru langkah yang bagaimana kita diberi hidayah oleh Allah. Nomor 1 apa mau? Doa. Untuk siapa saja ini? Untuk semua pihak, bukan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, orang tuanya, tetangganya. Didoakan supaya kita hidup bermasyarakat itu di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, untuk sementara sampai di sini dulu. Napa ingkang saged kula aturaken dhateng sopan jenengan, mugi dados ilmu ingkang manfaat. Lan monggo dipun tata niatipun, sebab sebaik-baik ilmu kalau hati kita ada penghalangnya, tidak mungkin hidayah itu kalau tempatkan di hati kita. Nanti masuk poin-poin penting itu sangat bagus sekali. Di antaranya apa? Awak diri kudu berusaha ngresihi hati sampurna siang. Ya, demikian ingkang saged kula aturaken, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan, bahasa yang kurang cocok menurut panjenengan, ya, dan sekali lagi mohon maaf. Kita cukupkan dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.